Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam ini tanggal 26 Desember tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dan saya dicinta, disayang sama Tuhan Yesus. Karena kita diciptakan oleh Dia, kita berasal dari Tuhan. Dia yang menciptakan kita, karena Dia memang maha besar, maha segala-galanya. Dia gunung batu kita, Dia Bapa kita, Dia Gembala kita yang sempurna, Dia segala-galanya. Dan puji Tuhan, malam ini saya menyanyikan sebuah pujian White Christmas, karena masih dalam suasana Natal. Karena Tuhan berfirman dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Kehadiran Yesus, ada terobosan baru, breakthrough, dan Tuhan berikan damai sejahtera, kesukaan besar, the joy, the great of joy. Haleluya. Kesukaan besar yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semua umat manusia di muka bumi ini, supaya kita makin hari makin mencintai Tuhan, makin mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan, berarti kita makin mendekati hari akhir. 5 hari lagi kita sudah memasuki tanggal yang terakhir, hari yang terakhir, dan ini adalah Senin malam yang terakhir. Senin depan sudah memasuki di bulan Januari tahun yang baru. Selamat tinggal tahun 2022, tidak akan terulang lagi. Kesempatan emas kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu saya menggunakan kesempatan emas ini. Pada malam ini saya menyanyikan I'm dreaming of a white Christmas, karena saya merasa sukacita, karena firman Tuhan katakan tadi, kesukaan besar untuk setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. I'm dreaming of a white Christmas, amen, hallelujah, just like the one I used to know, amen, hallelujah, where the tree of listen, angel listen to hear sleigh bells in the snow, amen, hallelujah. I'm dreaming of a white Christmas, hallelujah, with a free Christmas card I write, amen, hallelujah. May your days be merry and bright, and may your Christmas be white, amen, hallelujah. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the tree of listen, angel listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with a free Christmas card and write, your days be merry and bright, and may your Christmas be white. Dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 demikian firman Tuhan.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus di kota Daud. Itulah Tuhan Yesus. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the tree of listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, that every Christmas card I write. May your lips be merry and bright. May all your Christmases be white. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Kuduslah Engkau Bapakku Yesus, Tuhanku, Juru Selamatku yang perkasa. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulut kami, hati kami, pikiran kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskanlah hatiku Tuhan, layakkan sebentar kami mau baca firman Tuhan yang Maha Kudus. Biar hidupku layak berkenan kepadamu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu anakmu sudah berdoa malam ini, berkati Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin malam tanggal 26 Desember tahun 2022 adalah Senin yang terakhir di tahun 2022. Karena Senin depan bukan bulan Desember lagi, tapi sudah memasuki tanggal 2 Januari. Bapak ya, bulan depan, minggu depan ya. Bulan depan, minggu depan sudah bulan Januari. Minggu depan tanggal 2 Januari sudah hari Senin yang pertama. Kita bersyukur, nanti kita tetap baca firman Tuhan. Karena saya tidak mau berhenti. Tiap hari, tiap saat saya beritakan firman Tuhan. Tidak ada waktu berhenti. Yesus bekerja,
terus melaksanakan pekerjaan Bapa di sorga. Dan berhenti pada waktu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya mendengar firman Tuhan langsung dari Bapa kita El Gibor Alam Perkasa. Karena malam hari ini saya menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat ke-5. Itu sudah kurang lebih 750 tahun ya saudara. Itu nubuatan dari Nabi Yesaya sebelum Yesus lahir. Jadi sebelum Masehi. Ini dinubuatkan sekitar kurang lebih ya 750 tahun sebelum Yesus lahir ya. Sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ini urapi dibayar Tuhan, dipakai Tuhan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Jadi saya sampaikan firman Tuhan selama hari-hari ini ya. Sampai nanti pada waktunya saya akan kembali kalau malam hari baca kitab Wahyu sudah hampir selesai ya. Kalau pagi hari perjanjian lama ya. Tapi saat ini masih saya diizinkan Tuhan untuk memberikan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mencipta segala-galanya, yang mampu menjadikan segala-galanya, dan melalui Roh Kudus menjadikan Yesus itulah Tuhan. Maka disebut Tuhan Yesus, karena Yesus juga sebagai Tuhan. Tapi waktu 2000 tahun yang lalu, waktu menjelma sebagai manusia, dia memang sebagai manusia. Tapi dalam diri Yesus ada keilahian. Nah, ini saudara, mengerti, harus mengerti. Tidak bisa pakai logika kita semata-mata. Logika kita manusia berdosa. Logika kita yang sangat terbatas. Logika kita ini adalah logika orang berdosa. Yang pikirannya menurut pikiran-pikiran terbatas. Logika egoisentris, saudara. Logika menggunakan kebenaran sendiri. Sedangkan bicara Yesus itu kebenaran Tuhan. Tidak bisa ditarik sesuai dengan logika kita. Nggak bisa. Kita harus ditarik maunya Allah seperti apa. Karena kita berasal dari Tuhan. Ingat jelas ya. Jangan menarik Yesus sesuai dengan logika kita. Sehingga kalau pakai logika kita, ya kita memang dasar manusia berdosa. Ya buruk semuanya saudara. Tidak ada suatu kebenaran. Kebenaran Tuhan menjadi buruk. Kalau kita dipakai dalam manusia berdosa ini. Justru kita harus tarik ke arah kebenaran Tuhan. Karena kita berasal dari Tuhan. Mana bisa saudara. Ya kita diciptakan dari debu tanah kok. Maka kembali manusia ke debu tanah. Dikubur, udah dikeruk penuh dengan tanah. Ya, itu sadar kita. Oleh karena itu kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Hiduplah menurut firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu harus kita turuti, kita dengar baik-baik. Dan kita imani dan kita ikuti. Alkitab bukan itu didebatkan. Tapi Alkitab untuk kita gali. Itu firman Tuhan, kebenaran. Jelas ya, para hamba Tuhan, para anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Ingat, Alkitab bukan tuh di depan kusir. Bukan. Tapi untuk kita mengerti, paham apa sih rahasia Allah di dalam Alkitab ini. Ini ada sumber kehidupan. Sumber damai sejahtera. Sumber kehidupan. Sumber keselamatan. Sumber jalan keluar. Sumber segala-galanya. Di dalam kehidupan manusia dari awalnya Tuhan ciptakan menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Diciptakan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Tapi manusia sedang merusak. Contoh saudara. Ya kita seringkali makan di restoran. Terserah itu chefnya itu. Kalau mau makan dikasih racun selesai sudah. Tapi masing-masing kepala chef itu restoran pasti berusaha keras. Bagaimana supaya masakannya jadi enak. Diolah sedemikian rupa. Sama-sama bakmi, beda antara bakmi dengan restoran A dengan restoran B. Ya, saya sendiri kan suka makan bakmi, suka makan sayur capcay, kesukaan saya. Ya. Antara capcay dari restoran A, beda dengan restoran B. Saya bandingkan tuh, sama-sama makan capcay di restoran A. Ternyata di B beda. Wah, lebih enak, lebih cocok dengan selera lidah saya ya. Jadi demikian kehidupan kita. Harus sesuai dengan apa maunya Tuhan. Tidak bisa kita nih ngatur Tuhan. Tapi belajar kita diatur oleh Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Seperti malam hari ini, mari kita membaca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Ini harus kita ikuti. Jangan saya nanya saudara, oh nggak percaya nih begini-begini. Ya bikin aja kebenaran sendiri. Mana kamu lahir kapan? Bisa bikin buku. Bikin buku aja pasti lihat dari buku. Tidak ada seorang pun yang bikin buku, saudara. Pasti ada daftar kepustakannya. Ada buku referensi. Ada ilmu dasar, dalil-dalilnya semua. Seperti dalil kehidupan kita benar, ada buku Alkitab. Ini menjadi pegangan kita. Termasuk dulu waktu saya sarjana, bikin skripsi. Ya, S2, bikin tesis. Ya semua itu. Harus ada buku-buku kepustakaan, buku referensi. Dari ilmu pengetahuan yang Tuhan kembangkan melalui manusia-manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang pakai kebutuhan yang lebih hebat daripada kita. Kita menjadi referensi pegangan buat kita. Sebagai dasar ukuran supaya kita jangan ngawur. Merupakan suatu pendapat yang ngawur, nggak ada dasarnya. Nggak bisa saudara. Ya.
Tapi kita semua ada dasarnya, ya. Sehingga kita dasar kebenaran itu Alkitab. Mari kita membaca. Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anaklah telah lahir untuk kita, seorang putralah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Ada 5 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, lambang pemerintahan ada atas baunya. Yesus memerintah segala-galanya. Sesuai dengan kitab Wahyu pasal 22, saudara. Oh, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena nanti kita bersama Yesus diberikan otoritas memerintah, saudara. Wahyu 22 ayat 5 dikatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Karena Yesus adalah raja di segala raja. Dia akan datang sebagai raja di segala raja. Wahyu pasal 17 ayat 14, demikian firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ialah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah pilih, dan yang setia. Amin. Siapa itu? Kita adalah anak Tuhan yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Banyak orang dipanggil, tapi mereka tidak masuk dalam pilihan. Kenapa? Tidak setia. Termasuk Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dipanggil semua bersama saya. Tapi setelah dipanggil, masuklah dalam pilihan. Yaitu kita mau setia. Kita mau cinta Yesus dan kita mau taat. Karena nanti kalau sudah bersama memerintah sama Tuhan, dialah penasihat ajaib. Dia ajaib, saudara. Dia dahsyat. Dia luar biasa, Yesus. Nggak ajaib gimana? Air bisa menjadi anggur. Lazarus mati dikubur 4 hari. Dipanggil sama Tuhan, bangkit. Semua orang yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Keajaibanmu Tuhan tak terbatas. Kuasamu Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Disebut Allah orang perkasa, El Gibor. Tuhan Maha Dahsyat, Maha segala-galanya. Dia sanggup melakukan perkara besar. Dan Allah perkasa tertulis di dalam Mazmur 60:14. Coba saudara. Dia perkasa segala-galanya. Wow saudara, saya bangga menjadi anak dari Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Dalam Mazmur pasal 60 ayat 14. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Amin. Dan Tuhan adalah Tuhan El Elyon, saudara. Allah yang maha tinggi. Mazmur 97 ayat 5. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Allah yang maha segala-galanya. Allah El Elyon. El Shaddai, Elohim, El dari Elohim. Allah Shaddai yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala-galanya. Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehovah Nisi, Allah panji-panjiku. Wah, segala-galanya. Ada berapa 33 nama Tuhan Allah yang tak terbatas. Nama Tuhan yang di atas segala-galanya. Bangga kita menjadi anak dari Yesus. Oleh karena itu mari kita mau makin hari makin cinta Tuhan. Dalam suasana Natal ini. Selamat hari Natal. Selamat hidup baru di dalam Yesus Kristus. Ada sesuatu yang baru. Kelahiran Yesus membuat dunia jadi baru, saudara. Dulu dunia di dalam kegelapan. Dulu kita tidak mengenal jalan terang Tuhan. Tapi melalui kelahiran Yesus ada terobosan baru. Dalam gelap, jalan yang gelap diubah menjadi jalan terang. Saudara lihat aja lah. Kita pergi ke mal-mal. Maka kenapa kok pohon disebut pohon terang? Pohon dikasih lampu hiasan. Karena Yesus terang. Berarti dulu manusia hidup di dalam kegelapan. Pembunuhan terjadi saat ini aja sudah terang. Masih ada pembunuhan. Maka bertobat orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dosa. Hiduplah di dalam terang Tuhan. Supaya masuk di dalam kerajaan surga. Di surga besok tidak ada kegelapan. Tapi di surga penuh dengan terang Tuhan. Oleh itu mari
kita mau cinta Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka saudara saya selamat masuk surga, hidup kekal surga buat selama-lama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. I'm dreaming of white Christmas, hallelujah, just like the one I used to know. Amen, hallelujah, where the treetop listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. Amen, hallelujah, praise the Lord. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card and rhyme. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan sekali. Selamat hari Natal. Selamat hidup baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat nanti kita masuki sama-sama tahun baru. Kita minta sama Tuhan, sebentar kita sama-sama tinggalkan 31 Desember tahun 2022 bersama dengan Tuhan Yesus, dan memasuki 1 Januari 2023 bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.